Tapi dosen seperti ini kok nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Kita ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari kemarin-kemarin. Bingung. Yaitu dengan ilmu neurokognisi. Ya, jadi ilmu neurokognisi ini menjadi sebuah pendukung. Bagaimana mereka itu melakukan sebuah identifikasi secara mencacah begitu ya, mencacah sebuah dokumen gitu secara digital. Kemudian saya memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mengkaitkan, membuat kelindan begitu ya, dalam bahasa ilmiahnya itu antara perilaku-perilaku yang ditunjukkan dari video, dari foto, dari body language, dari face language maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah dia tuh relate? Apakah koheren? Apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Dan disimpulkan memang tidak konsisten. Ya, misalnya contoh we walk talk the talk begitu ya. Karena tapi belum. Sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI itu juga sama. Kami itu punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan analisis di sini ya, menggunakan remote forensic analysis ini. Jadi nggak cocok. Dan ini nilai-nilainya kita kuantifikasi. Ya. Nah, kemudian otak ini adalah mesin yang luar biasa. Otak ini mesin yang luar biasa. Dia bisa meng-capture segala macam kejujuran maupun kebohongan yang kemudian nanti akan keluar dari mukanya, keluar dari narasi verbalnya. Dan itu dengan ilmu digital forensik bisa dikuantifikasi. Nah, jadi misalnya kuantifikasinya tuh dengan perilaku, narasi, verbal, kebohongan, kejujuran maupun pengakuan, misalnya KKN 1983 diubah jadi 1985, duet dosen pembimbing Kasmujo menjadi bukan dan sebagainya. Itu otak itu bisa mencerna. Kemudian sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu oleh otak itu tidak disimpan di prefrontal cortex, tetapi disimpan di hipokampus. Jadi ketika seseorang lagi reuni 26 Juli 2025, yang dia ceritakan itu bukan sebuah teman saya namanya Yolanda, teman saya bukan, itu prefrontal cortex. Itu hasil dari scripting, hasil dari apa yang dia pelajari. Tetapi ketika kita merecall sebuah ingatan 40 tahun yang lalu, ingatannya tuh sungai waktu saya KKN begitu, bangku kuliah saya seperti itu, dan dia tidak akan mengenal atau tidak akan menyebutkan nama-nama temannya dengan persis. Bang Ade, reuni kemarin diragukan. Ya. Bukan reuni kemarin diragukan. Bukan, saya memberi contoh, bukan soal reuninya. Narasinya. Ya, saya ingin juga mengajak semua teman-teman di sini maupun penonton di rumah, apa yang diceritakan Bu Tifa ini sebetulnya ada sesuatu yang janggal bagi dia sebagai seorang ilmuwan ya. Kan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya beliau ini bisa menjelaskan apakah sebuah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Nah, bahwa Bu Tifa bisa menjelaskan, kalau orang mimiknya semacam itu, tingkah lakunya semacam itu, dia adalah seorang penipu misalnya. Ya nggak apa-apa juga ya, bahwa kalau dia bahasa Inggrisnya buruk, dia seharusnya tidak lulus dari S1 Fakultas Kehutanan. Ya udah jelas simpulannya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Itu memang ada orang-orang yang merasa bahwa dia bisa mempelajari, ini nih anak pintar ketika dia sedang frustrasi, dia barangkali belajar dengan cara yang tidak ideal sehingga hasil ujiannya tidak baik, misal begitu ya. Itu kan neuroscience tuh di situ. Berusaha melihat hubungan antara syaraf otak dengan perilaku. Yang dijelasin sama yang jadi ahli neurologi siapa ya? Ahli neuroscience siapa ya? Itu benar semua. Dan saya hormati itu semua. Saya pertanyaannya cuma sederhana. Bagaimana kemampuan Anda untuk menilai ekspresi orang ini bohong atau tidak? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Sehingga menyimpulkan ijazahnya terus palsu. Anda bisa menyimpulkan bahwa ini ijazah palsu. Ya itu nanti akan dijelaskan dalam disertasi beliau. Saya jelaskan dari tadi, saya tuh bingung ya. Pak Ade Armando ini kan mantan dosen UI apalagi ya. Tetapi saya jelaskan dengan bahasa sederhana dari tadi kok tidak ngerti Anda juga. Tidak bisa menjelaskan. Jadi saya bingung Anda juga. Anda itu gagal menjelaskan. Karena memang tidak mungkin. Saya rasa mahasiswa yang ada di sini ngerti kok apa yang saya maksudkan. Ya kan tuh, dia pada menunduk, pada mengangguk-angguk kan. Kan mulai dengan bahasa tapi dosen seperti ini kok nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Saya rasa rakyat Indonesia juga paham kok apa yang saya jelaskan. Ini mahasiswa mana rata-rata? Ini ada UPN Veteran Jakarta kan ya, pada mengangguk-angguk dengan cara sangat sederhana. Penjelasan yang sangat sederhana gitu. Dicari loh alumni Universitas Pajajaran kan buku alumninya nggak jadi bagaimana ceritanya. Dibilang loh. Coba penonton semua ya, coba pemirsa bisa mencari di TikToknya Ibu Tifa ini. Saya nggak punya TikTok. Katakan. Ini nggak punya TikTok. Indonesia low. Saya bilang Indonesia lost.
Saya nggak punya TikTok, ini Mas. Orang lain Tapi dia saya ada yang ngajak. Satu lagi kan. TikTok. Fitnah, Orang nggak punya fitnah. Perlu saya liatin, saya perlu kasih lihat. Saya nggak punya Ada TikTok. TikTok, Saya nggak punya TikTok. Jadi kesalahan tersebut membuat Anda tidak yakin dengan Iya. ilmu disiplin. Orang nggak punya Syahwat. TikTok Sorry, dibilangin punya Sorry, TikTok. saya akan Itu aja katakan udah salah. begini, Apa? ilmu itu ada. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Oke. Itu keahlian dia. Iya. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau Dari palsu? tadi diterangin. Dari Itu tadi yang tidak diterangin, mungkin. dari Anda tadi tolong pikirkannya sendiri. Bagaimana dari tadi keahlian diterangkan, seseorang terang-terang juga. untuk Ini menilai mahasiswa-mahasiswa baru semester yang berapa aja mampu udah pada memilih. ngerti. Diam Repot dulu, Bu. sekali Diam dulu, menerangkan Bu. mantan dosen gitu Bu, ya. diam dulu. Kasihan Tolong pikirkan sekali. nih, penonton juga. Ini ada ilmu yang tujuannya adalah sorry, nanti dulu. Nanti dulu. Gua bisa tunjukin. Ya, ya. Aku gua aja nggak kompak ya. Ya, Saya tidak punya ya gini ya. TikTok, Bang Andi. Ada ilmu yang bisa mempelajari hubungan antara syaraf otak dengan Oh, perilaku. jadi dia yang menjelaskan tuh bagaimana ya? Itu Soalnya ada. saya Nggak ngerti ilmunya menjelaskan. jelasin. Itu Ya, adalah kacau lah. sains mengenai neuro. Ya. Ini kok Jelas. jadi Itu dia syaraf. menjelaskan ilmu saya bagaimana Nah, sekarang ceritanya? saya mau bilang bahwa bisa nggak ilmu itu? Ya bisa, Nggak Pak. bisa loh. Gimana, Mas? Nggak gini, itu tidak fair ya. Bentar dulu, bro. Ini ahli kok gimana? Enggak dong, dia sedang menyampaikan ilmu saya. Padahal dia sama sekali nol. Ya nggak boleh. Kok nggak boleh? Lo nggak punya ilmunya kok. Pertanyaan-pertanyaan Oh, tidak tadi. punya ilmunya Nggak, kok memberikan penjelasan sesat. Ya, akhirnya mantan dosen memberikan penjelasan kepada rakyat tentang ilmu yang sama sekali tidak dia kuasai. Itu bagaimana ceritanya? Kan harusnya hak saya, waktu saya untuk memberikan Biasa-biasa penjelasan tentang aja, ilmu Bu. neuroscience. Baik, Dulu dah. menurut Anda apa yang ingin disampaikan dalam buku? Gimana sih nggak ngerti? Ini saya khawatir kalau dikasih kesempatan semua bicara, saya nggak akan bicara-bicara. Boleh. Sekarang aku kasih, silakan. Begini ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya selalu menghargai dan kagum dengan orang yang mampu membuat buku. Apapun isinya, apapun motivasinya. Nggak gampang loh bikin buku itu. Oh iya, saya udah nulis buku kok. Saya udah belasan bikin buku. Makanya sama kita. Jadi saya mengatakan bahwa ketika saya berpindah ke jalur audiovisual, saya hampir tidak punya kesempatan dan Untuk menulis. energi lagi untuk menulis. Setuju. Itu 2020. Jadi kalau saya ada orang yang mampu menulis buku sampai 700 halaman, pasti saya apresiasi. Apapun itu satu. Makasih. Yang kedua, yang namanya buku itu kita tidak bisa melakukan judgement bahwa buku itu ilmiah dan tidak ilmiah. Karena judgement itu ya harus ruang yang sangat benar. Misalnya kita melakukan resensi terhadap buku tersebut dan kita punya keahlian untuk menilai buku itu. Ya. Nah, tergantung perspektif ilmu kita. Misalnya ya, aduh saya mau resensi buku ini dari sisi tata bahasa aja dah. Maka sebagai seorang ahli bahasa, saya lihat tata bahasa. Sebagai seorang misalnya katakan ahli komunikasi massa, saya ingin lihat dari sisi komunikasinya. Dia berhasil nggak dalam berkomunikasi, melakukan komunikasi. Misalnya covernya dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya, kalau misalnya kita mau menjudgment Dr. Tifa, Mas Roy dan lain sebagainya, baiknya kita baca benar-benar. Lalu kalau kita punya tools, alat kayak saya nih, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara, good governance dan lain sebagainya, saya bisa challenge, enggak seperti itu misalnya gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua, kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari kemarin-kemarin. Bingung 11 saya. tahun. Sorry, saya harus Karena- tanya sama Anda. Bentar dulu. Menurut Anda, Bentar. mungkinkah dia ini menggunakan neuroscience tadi untuk menilai Ya mungkin. asli palsunya sebuah ijazahnya Pak Jokowi? My Terangkan dari question tadi is, itu. karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawabannya. Anda tidak tahu? Oke. Iya, karena saya Ya bukan sudah. ahlinya. Nah, jadi Sudah, saya Satu. selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Bukan. Jujur. Pakai akal sehat Anda. Oh, Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongan? Saya kan Nggak, bukan seorang ilmu ahli tentang neuro Sudah, itu saya untuk ingin menjelaskan ilmu saya aja. ijazah itu palsu Ya, atau tidak. Sudah ya. Lalu, nah daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara ya mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Iya, Bukan. padahal kan tinggal ditindaklanjuti dengan memperlihatkan saja nih. Kan dituding seperti itu. Bagus, makanya pengadilan itu bagus. Oh bukan, bukan. konyol. Itu Benar sekali itu. kalau Ya, orang benar itu. bicara pengadilan itu masih purba. Saya mengatakan dua hal. Oh, purba. Ya kan, dua hal. Anda jawab terus. Saya nggak pernah membantah Kenapa Anda. purba? Saya mau jelaskan dulu, ya. Jadi kalau kita bicara pendekatan hukum itu, ya, kalau Anda sebentar-sebentar, ayo kita pengadilan, itu Anda masih menggunakan pendekatan lama, ya kan? Kenapa? Oke. Loh, pendekatan baru itu macam-macam. Ada yang namanya alternative dispute resolution. Tidak perlu ke pengadilan semua. Kalau suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan
penyelesaian alternatif, orang akan menyelesaikan itu. Beliau ini itu. sudah mengangkat isu ini selama 2022 tadi ya? Ya, Bro, 3 tahun. Sini gini, bisa nggak saya bicara tanpa dia menyela terus? Kalau begitu, ya saya akan layani terus berdua begini. Iya. Bang Refli, Gitu. tapi coba dijawab dulu pertanyaanku Iya. tadi. Jadi menurut abang sendiri, buku ini ada untuk apa? Mengklarifikasi, membentuk opini, karena kan udah pernah nulis buku, Begini. akademisi juga, gitu. Tadi kan disampaikan di sini, tadi Tiva juga menjelaskan kan, bahwa memang ada ya membaca psikologis seseorang, dan itu adalah seorang Ya. Neuroscience Ya, ya. science, ya, begitu. ya, Dan itu subjeknya adalah Joko Widodo, gitu kan, beserta bukunya dengan khusus untuk dokumennya. Joko Widodo. Iya. Lalu apa masalahnya? Nah, menurut abang, Ya. buku ini memang buku ilmiah Ya. atau membentuk opini publik, sebuah pembelaan karena judulnya adalah Jokowi white paper. white paper. Buku Baca itu ya. Hmm, Kalau jadi saya, jelasin awal. kalau saya, buku is buku. Buku is buku. Terus, Apapun motivasi orang membuatnya, apapun misalnya yang melatar belakangi dan lain sebagainya, maka ketika dia sudah menjadi buku, maka buku itulah yang bercerita. oke. Disuruh baca An- dulu gitu iya, lah ya. Baca kalau dulu Anda baru mau menilai, Oke, baik. sorry, sebentar dulu dong. Oh, iya. Kalau Anda mau menilai, apakah Silakan, buku itu gantian pembelaan, apakah itu Iya. alibi, apakah itu ilmiah dan lain sebagainya, bacalah Oke. buku itu, buatlah resensi, pakai ilmu dan logika Anda, maka disitulah. Tetapi buku is buku, saya mengatakan. Buku is Begitu jadi buku, maka buku itulah yang harus kita lihat sebagai Oke, sebuah Mas karya. Andi, buku is buku, baca dulu baru komentar. Kalau dikasih mau baca nggak? Ya, cuma saya gini dulu. Kalau dikasih mau Kalau dibaca dikasih nggak? Iya. baca saya. Baca? Saya hobi baca juga. Oh, hobi baca. Cuma pertanyaan saya begini. Tadi Dokter Tiva itu mengatakan mendapat gelar doktor dari UI ya. Betul ya? Kandidat doktor Kandidat saya. dokter. Tahun berapa ya? Lihat dong di Google. Saya lihat di Dikti tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Mengundurkan diri. Saya ke Norwegia Nggak apa-apa, waktu nggak itu. ada Yang nggak ada salah. masalah. Nggak ada Iya, yang salah. Nggak ada masalah. Boleh toh saya tanya. Saya 2013 di Norwegia, Mas. Waktu itu saya sedang ongoing diri untuk gitu loh. Tapi Iya, sorry udah ya, dari ini Dikti aja. ini Nggak, kalau ini kita kok- berdebat ya. Jadi gini aja, Apakah kan dia Jadi maksudnya, membolehkan menyerang jadi pribadi? maksudnya untuk mengukur Kok menyerang pribadi? kredibilitas Saya Mbak yakin. Tiva menulis buku. Makanya Anda Bukan tadi begitu ngejar soal juga. itu Ya, apa? kalau buku kan biasa. Orang Saya tidak itu enggak ini selalu menyerang sekolah atau tidak pribadi. sekolah. Ya benar-benar nggak Kan punya. menyerang saya tadi. Logika termodel kayak gini. Ya kan Anda dari tadi menyerang saya. Kan gini, Mbak ya. Loh, Anda dari Kalau tadi saya bilang menyerang ya, saya kok. Kalau kita Nggak berusaha menulis untuk buku itu cerdas. kan Di sini kesehatan tuh dan adalah pikiran area itu. yang betul-betul sangat Jadi tidak ada namanya. qualified untuk Oke. cerdas. Tapi dia memilih untuk tidak cerdas. Mas Memilih Andi, menyerang jawab itu pribadi bukunya. dan bohong Kita jawab buku. dan fitnah Bukunya dan dijawab. dusta. Bukunya Kan bingung. Dibilang Ada tok dan ngapain? ngomong kayak gitu ada juga di sini. Ini orang ini kudet ya, kurang Ini kita lagi bicara Sekarang tentang sekarang ini kita mau lagi jawab bicara aja tentang kayak buku, gitu. tentang Kan bukan ilmu. kandidat Siapa yang Buku update? ini, Yang kandidat justru saya dokter. pertanyakan itu. Lah, Kan saya kandidat bilang dokter etika sekarang. dan moralitas Apa itu ya? dipermalukan dalam Saya membuat ngapain buku. dia nggak punya moral tuh Nih ya, ada. jadi Dia ya. yang lama gitu. Ini loh. kebetulan Dia perasa, perasanya itu bisa ada nggak? dari Dia- masyarakat yang ini membaca bisa nggak itu. ya? Dia menyerang Kemana pribadi. itu arahnya? Begini. Kalau arahnya itu ada kebencian yang diutamakan. Begini itu lain ya, cerita. kalau kita bicara kayak tentang gini. latar belakang orang gini ya, latar belakang dan kepentingan. Ade Armando, anggota PSI, komisaris di sebuah BUMN sekarang. Ah. Andi Azwan dari wakil ketua Jokowi Mania. Oh itu yang ketuanya baru saja tangkap ya? Jokowi Mania atau apa? Joman. Nggak masalah, Oh, saya Projo. ini Oh, ya, ada kalau Joman tuh beda, koordinator itu Ebenezer, Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian ya, Apa itu? Udah. koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Oh, pindah. kalau Pindah. Nggak ngaruh mau beliau dokter apa, lawyer, kita nggak ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian ya kan membela Kalau bagi saya Jokowi tuh mungkin mati-matian, ini orang yang ya dekat wajar dengan- lah. Ya. Ini Kan berdua berarti. kalian punya kepentingan, Iya, kan? harus Betul. akur dong berdua. Akur Loh, dong. ini akur, ini Kita sedang lagi ngomong jual foto. Gitu. Nah, Jangan gitu, Seroy. Sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai Ya, ya. politik. Sudah berhenti dari partai politik, Ya, tidak ya. terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya yang so-called asli, selesai. Iya. Yang Saya jelas sampai itu bertanya tuh. Boleh, boleh, Saya- silakan. Saya Jelas sebentar ini, Mas dulu. Refli. Saya sampai bertanya Bentar, bentar. Ya. sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas baik. Suryoni orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau Sebenarnya ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak Iya. hanya dengan tunjuk begitu saja. Iya. Diam kok saya. Oke, Mas Saya Rifai.